Halo good people, balik lagi bareng kita, kelompok satu, Latsar CPNS Kemendikti Saintek 2026. Wih, namanya terlalu panjang nih kayaknya. Tapi semangatnya harus lebih panjang lagi ya. Nah, Yeay. ya, makasih tepuk tangannya. Nah, sebelum kita masuk ke topik nih, kita ada 4 pembicara di sini, termasuk saya, Lin. Saya sendiri sebagai moderator, saya Agus Hendro Erianto Tapea dari Politeknik Negeri Tanah Laut. Kita ada 4 orang di sini, saya persilakan untuk memperkenalkan masing-masing. Halo, saya Fahmi Indrayani dari Prodi Statistika Universitas Lambung Mangkurat. Halo, saya Azelia Putri, bisa dipanggil Azel dari Prodi D3 Agroindustri Politeknik Negeri Tanah Laut. Halo, saya Jihan Pradesi dari D3 Agroindustri Politeknik Negeri Tanah Laut. Halo, nama saya Mus Ali Al-Sabah, saya dari Prodi D4 Teknik Listrik, Politeknik Negeri Bengkalis. Nah, hari ini kita mau ngobrolin topik yang agak berat, tapi dibikin ringan. Temanya visualisasi bangsa. Jujur nih, kalau dengar kata Indonesia, visual atau gambar apa yang pop up duluan di otak kalian? Coba, coba satu kata aja. Mulai dari Mbak Ajel deh, Apa ya? Mungkin healing kali ya. Soalnya tuh di Indonesia tuh alam tuh cakep-cakep banget, wisatanya bagus-bagus semua, gitu deh pokoknya. healing ya. Hmm, Kalau Mbak Fahmi, Kalau menurutku sih kayaknya berkembang ya. Kalau secara sekarang itu Indonesia tuh lagi tahap-tahap berkembang. berkembang ya. Oke, oke. Nah, Mm-mm. kalau Mbak Jihan gimana nih? Pangan. Kenapa pangan? Karena pangan itu bisa membuat berbagai macam makanan enak. Sumber daya alam kita itu melimpah. Jadi pangan cocoknya. Beda-beda semua ya jawabannya ya. Kalau Mas Ali gimana? Kalau saya sih viral sebenarnya, karena Viral. netizen kita yang di Indonesia ini super power tentang viral-viral nih. Mudah kali untuk viral soalnya. Kayak Korea Selatan ya Pak, sama Knet sama ini kah Indonesia kemarin ya, Ya, netizen plus 62 itu Pak. Nah, mudah viral memang ini. betul-betul. Nah, rata-rata semua jawabannya valid sih. Nah, visualisasi bangsa itu kan sebenarnya gimana cara kita melihat Indonesia hari ini dan mau dibawa kemana besok. Nah, yuk mari kita bedah satu-satu. Nah, aku mau ke Mbak Ajel dulu deh. Tadi dibilang healing. Coba, emang visual Indonesia masih sebatas healing atau alam? Ya, sebetulnya daya tarik utama wisata Indonesia ya seperti yang kita tahu tuh di Bali, itu Raja Ampat. Tapi itu sebenarnya visualisasinya harus naik kelas dulu gitu. Misalkan orang tahunya Indonesia cuma jadi destinasi untuk tempat berlibur atau honeymoon atau segala macam gitu ya. Nah, sekarang tuh kita harus memvisualisasikan Indonesia nggak hanya sebagai destinasi saja, tetapi juga sebagai pusat budaya dari dunia itu sendiri. Misalkan contoh yang udah terkenal itu kan ada batik, kemudian kuliner kita juga nggak kalah terkenalnya rendang pun jadi nomor satu makanan paling enak ya di CNN waktu itu. Kemudian juga film-film kita juga udah banyak yang go internasional. Terus mungkin yang Bapak Ibu tahu nih Mas Mbak tahu ini yang terakhir-terakhir ini lagi sering apa I-pop musik ya dari girl apa Indonesia Nona itu lagi viral juga tuh di TikTok tuh. Nah itu kan salah satu yang bisa membawa Indonesia lebih jauh lagi gitu. Jadi bangganya itu nggak cuman sekedar wah indah ya Indonesia, tapi wah Indonesia tuh karyanya keren-keren banget dan udah mendunia gitu sih menurut gue. Setuju sih, karena memang Indonesia itu beragam lah, bisa kita gambarkan dengan kata beragam. Tapi aku mau nanya dulu lagi nih, menurut kaca mata Mbak Fahmi, memang masih relevan nggak sih kita cuman bangga sama alam? Kalau masih relevan, ya tetap relevan ya. Cuma mungkin untuk sedunia dipandang dari teknologi ya masih kurang. Karena kalau kita hanya mengharapkan alam aja, itu tuh kan kadang-kadang banyak yang sama ya. Contohnya sekarang orang lebih cenderung pergi ke Thailand gitu daripada ke Indonesia karena mungkin secara infrastruktur mereka jauh lebih baik gitu. Sekarang lagi boomingnya kalau di Asia kayaknya ASEAN. Nah, mereka dibarengi dengan teknologi. Jadi kita jangan hanya mengandalkan alam, tapi juga teknologinya juga kita majukan lagi. Jadi Indonesia diharapkan, saya harap ke depannya sih, itu nggak hanya jadi konsumen, tapi juga jadi produsen untuk teknologi-teknologinya gitu. Teknologi ya, setuju sih kalau untuk teknologi. Teknologi. Nah, nyambung soal produsen tadi nih, aku mau ke Mbak Jihan deh, nanya tentang agroindustri. Katanya visualisasi bangsa itu dimulai dari piring makan.
Coba maksudnya gimana tuh, Mbak? Jadi gini, cinta tanah air itu nggak cuma soal teriak merdeka, merdeka, tapi soal gimana kita mengelola apa yang tumbuh di tanah air kita ini. Dulu visual kita itu petani nyangkul, capek, kemudian miskin gitu. Itu visual lama. Sekarang itu kita visualkan petani modern, smart farming, seperti produk singkong itu nggak kita jual mentah aja, tapi kita olah menjadi tepung moka yang premium. Kemudian kita olah jadi snack yang bernilai jual bisa diekspor. Itu namanya hilirisasi. Bangsa berbangsa itu saat kita bisa bikin coklat dengan harga yang mahal menyaingi negara Swiss, itu pasti Swiss juga ketar-ketir nih, karena di Swiss sendiri tidak ada tanaman kakao gitu. Makanya kalau kita bisa mengolah itu sendiri menjadi produk yang bernilai jual tinggi, Indonesia ini pasti akan lebih maju. Jadi tugas kita sebagai ASN dan akademisi yaitu mengubah image dari penjual bahan mentah jadi produsen barang jadi. Nah, setuju banget tuh. Hilirisasi itu kunci. Tapi semua itu pasti butuh dukungan publik kan? Menurut Mas Ali, sebagai perwakilan generasi digital nih, gimana sih cara anak muda memvisualisasikan rasa bangganya? Jadi sebenarnya mudah sekali Mas Agus. Yang pertama kita make it viral. Kita viralkan terlebih dahulu. Kalau dulu bela negara itu kan angkat senjata. Nah, kalau sekarang kita bisa angkat gadget. Visualisasi bangsa di mata dunia itu memang tergantung dari kita yang masih muda-muda ini. Tergantung kita cara menggunakan gadget. Tergantung dari jempol kita. Nah, kalau kita isinya hujat-hujatan dulu, ya memang visualisasi Indonesia ini akan menjadi jelek, gitu ya. Tapi kalau kita banjiri internet sama dengan prestasi atlet kita atau inovasi yang dibilang Mbak Fahmi dan Mbak Jihan, wah itu bisa membranding negara kita menjadi negara yang lebih baik visualisasinya. Negara kita bakal naik secara otomatis. Jadi mulai dari saat ini mari kita stop nyinyir, mulai sharing yang baik-baik dan bermanfaat. Seperti itu Mas Agus. Wah, bener banget itu, Pak Ali. Itu namanya diplomasi digital ya, Pak? Ya, tepat sekali. Ini keren banget sih. Tagging semua isi obrolannya. Jadi berarti intinya visualisasi bangsa itu ada di tangan kita masing-masing ya. Ada di lab penelitian, di kebun petani, di tempat wisata, sampai di layar HP kita juga. Ya mungkin termasuk bagaimana kita memandangnya berarti ya. Jadi sebagai penutup, aku mau minta satu kalimat statement nih dari kalian. Apa visualisasi Indonesia impian kalian di masa depan? Singkat aja. Dari Mbak Fahmi dulu. Kalau aku Indonesia yang berdaulat teknologi, nggak hanya download tapi upload. Nggak hanya download tapi upload. Tapi upload. Keren sih. Kalau Mbak Ajel gimana? Kalau menurut saya sih Indonesia tuh yang ramah, terus kemudian berbudaya pastinya, dan juga menjadi destinasi utama dunia, dan nggak hanya untuk destinasi liburan, tapi destinasi-destinasi lainnya yang lebih berkembang lagi gitu. Lagi-lagi daging dari ramah, berbudaya, destinasi utama dunia. Menurut Mas Ali gimana? Kalau menurut saya Indonesia yang positif, tetap kritis tapi sopan dan bersatu di dunia maya maupun di dunia nyata. Ya, Begitu. betul ya. Ya, sangat setuju sih. Saya sangat setuju. Ya ibaratnya kita tetap positif. Ya ibaratnya manners yang mengutamakan manners. Kalau menurut Mbak Jihan gimana? Indonesia yang mandiri pangan, petaninya sejahtera, industrinya maju, rakyatnya bangga beli produk lokal. Luar biasa. Jadi teman-teman kita ASN Kemendikbud Saintek tahun 2026 ini siap jadi motor penggerak visualisasi. Yuk mulai dari diri sendiri, mulai dari hari ini. Wah keren-keren semua nih bahasannya. Jadi berarti kita ASN Kemendikbud Saintek 2 tahun 2026 siap jadi motor penggerak visualisasi itu. Yuk mulai dari sekarang, dari diri sendiri, mulai hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.